Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulida Belaye SPD, mahasiswi program profesi guru dalam jabatan guru tertentu piloting tahap 1 tahun 2024 dengan nomor peserta PPG 201800098 dan NIM 24401211 LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi klasifikasi makhluk hidup pada kelas 7 SMP 50 Bengkulu Utara. Berikut hasil rekaman video pembelajaran UKIN yang saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan siap gerak, ke depan gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua anak. Oke, berdoa setelah selesai. Sekarang Ibu mau ngabsen kalian satu-satu. Adi Pratama, Dewo, Aisyah, Akbar Tanjung, Dewo, Al-Hafiz. Dewo, Kenapa kemarin nggak masuk? Sakit? Sudah sembuh? Dewo, Andesta, Azril, Dewo, Berlian, Dewo, Bunga, Nepal, Dewo, Ika, Dewo, Dodi, Dewo, Dot. Besok jangan absen lagi ya. Dewo, Fadil, Dewo, Fadil, Dewo, Fadil Nalgi, Hengki, Dewo, Junita, Lestari, Melati, Indi, Liana, Nina, Wita, Yuliani. Oke, sudah siap belajar semua, semuanya hadir, nggak ada yang absen. Alhamdulillah sekarang sudah masuk semuanya. Nah, hari ini ada yang nggak rapi? Coba cek rapian dulu. Sudah rapi pakaiannya, yang cowok dimasukkan, bajunya ke dalam, tidak ada yang keluar. Ada sampah-sampah yang di lantai? Ya, oke. Sampah tidak ada, baju sudah rapi, rambut sudah rapi sepertinya. Dan buku sama perlengkapan tulis menulis sudah siap? Boleh dikeluarkan dulu untuk mulai persiapan kita pembelajaran. Ya? Nah, masih ada yang belum masuk kuliah. Kenapa? Dodi, ngantuk? Dewo, Tidak makan lagi ini? Tidak sarapan? Makan. Oke, untuk memulainya kita seperti biasa ice breaking yang seperti sebelumnya. Masih ingat speaking kita? Bisa kita mulai? Ya. Siapa yang kali ini memimpin? 2 orang. Satu siapa? Oh, tadi yang beda untuk Dodi. Satu lagi? Fadil. Oke, silakan untuk Dodi mulai. kelas 7 semua siap? Ya. Sekon. Terima kasih.
ini? Semangat, apalagi pelajaran IPA. Jangan ngantuk, usahakan tidak ngantuk lagi karena kita sudah ice breaking. Dan sekarang seperti biasa, Ibu selalu mengingatkan pelajaran yang sebelumnya. Nah, masih ingatkah apa yang dipelajari minggu kemarin? Ya? Gaya dan gerak. Oke, gaya dan gerak. Kasih tepuk tangannya. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi untuk mengingatkan materi yang sebelumnya. Mengapa benda itu dikatakan bergerak? Ya, Bu. Ya, Dodi. Karena adanya gaya. Oke, betul. Terus satu lagi untuk mengingatkan, sebutkan macam-macam gaya. Siapa yang bisa? Siapa? Ya. Gaya otot gaya yang dihasilkan oleh benda elastis seperti karet atau pegas yang dilengkapkan. Contoh, gaya pegas adalah pada ketapel dan unsur penuh. Ya. 2. Gaya magnet. Gaya listrik. Gaya yang terjadi ketika benda digosokkan seperti sinar atau penggaris plastik yang digosokkan rambut kering dengan gaya gravitasi. Oke. Berarti masih ingat yang praktek kita kemarin apa? Praktek kita kemarin, misal ditaruhkan di atas kepala, terus ditaruh di atas potongan-potongan kertas. Terus apa yang terjadi? Adanya gaya tarik menarik. Oke. Nah, Ibu rasa sudah paham untuk persepsi ya. Terus Ibu mau kasih motivasi. Nah, untuk pelajaran hari ini adalah, ada yang tahu materinya? Klasifikasi makhluk hidup. Untuk klasifikasi makhluk hidup itu kita pelajari hari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Oke. Sebelum itu motivasinya, manfaat pembelajaran hari ini adalah untuk memudahkan mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Jadi di dunia ini banyak sekali makhluk hidup. Mulai dari tumbuhan, hewan, manusia. Hewan banyak macam kan? Nah, untuk mengetahui itu kategorinya apa adalah adanya klasifikasi makhluk hidup. Untuk memulai awal pembelajaran, acuan penilaiannya itu Ibu ambil 3. Ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, sebelum kita mulai memasuki pembelajaran, Ibu kasih tugas dulu. Siapa yang bisa mengerjakan ciri-ciri makhluk hidup di sini? Kita buat permainan dulu untuk sebentar, mengasah sebagaimana pemikiran kalian, sampai mana kalian paham masalah klasifikasi makhluk hidup. Di sini ada 11 yang mendatar dan yang menurun. Oke, ada yang bisa mengisi nomor 1? Saya mau. Oke, silakan Yuli. Nah, nomor 1, salah satu hewan langka di Indonesia adalah burung. Oke, untuk nomor 2, bagian tubuh yang dimanfaatkan dari gajah. Bu. Ya, silakan. Nah, bagian tubuh yang dimanfaatkan dari gajah adalah daging. Terus kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut siapa? Ayo. Oke. 3. Kita bagian ini ya. Semangat. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan dengan lingkungannya disebut ya.
bisa dihapus. Nah, ya, tadi boleh bisa. Nah, oke. Adaptasi. Efek baru sembuh, jadi rada grogi, maju ke depan, padahal sudah bebas. Yang keberapa lagi? Yang keempat. Siapa yang bisa nomor 4? Oke. Nah, nomor 4. Nomor 5, kayu yang memiliki bau harum adalah, boleh? Terus nomor berapa lagi nih? Nomor 6, periode tidur panjang pada binatang disebut dengan oke. Yang 7 siap-siap, siapa yang mau? Boleh tunjuk tangan. 7. Boleh 7? Mau? Oke, 7. Yang nomor 8, siapa yang bisa? Nomor 8, 7 dulu. Nah, nomor 8 bisa. Terus lanjut ke nomor 9. Siapa? Nomor 9, silakan. Terus lanjut nomor berapa nih? 10. Lihat. Bisa. Terima kasih. Oke. Sudah terisi, tinggal satu lagi. Siapa yang bisa satu lagi? Ayo. Oke. Nah, ayahnya sudah melakukan teka-teki silang. Ibu rasa anak-anak sudah mulai memahami pelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebelum ibu memberitahu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, di sini hari ini ada 3 penilaian yang ibu akan ambil. Penilaian pertama, siapa yang bisa tahu? Ya. Asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik itu diambil sebelum pembelajaran dimulai. Terus, kedua, ya, asesmen Kembali dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung saat pelajaran diskusi dan presentasi, observasi dan penilaian sikap. Nah,
Yang kedua Ibu ambil itu saat kalian berdiskusi nanti. Nanti setelah video dan penjelasan Diki di PowerPoint Ibu kasih nih tugas berdiskusi. Di situ Ibu nilai bagaimana kalian bekerja sama, bagaimana kalian berdiskusi sebaik mungkin. Dan seperti biasa di akhir penilaian diskusi Ibu akan kasih aplaus untuk yang sangat aktif di diskusi. Yang ketiga adalah asesmen, ya. Asesmen sumatif atau tes akhir atau tes dengan soal konektif pilihan ganda. Ya, seperti biasa. Untuk hari ini kayaknya Ibu kasih esai karena sudah Ibu lihat tadi. Kalian cepat untuk mengisi teka-teki silang, dan pelajaran ini masih pelajaran yang sudah sempat dipelajarin di sekolah sebelumnya. Nah, di SD ya. Terus untuk hari ini yang awal Ibu kasih tugas satu-satu. Nah, tugas satu-satu tolong kalian kerjakan. Berapa lama butuh waktu? 5 menit. 10 menit. 5 detik. Oke. Terus ini. Cukup? Masih ada yang kurang? Kurang berapa? Aku belum, Bu. Ada pena. Siapa pinjam pena? Bisa pinjam pena enggak? Ada kawan yang pinjam pena. Boleh pinjamin pena satu ke kawan. Oke, bisa dimulai? Bisa. 10 menit. 10 menit, Bu. Belum baca. Masih berapa lagi? Ayo, sudah mengerjakannya? Kalau begitu kita bahas sedikit untuk yang soal pertama. Siapa yang bisa untuk soal pertama? Ayo cepat. Aku. Jadi, Aku. siapa? Dewo. Baca soal jurusan. Baca soal. Oke, untuk nomor 1, siapa yang bisa? Aku. Begitu, Bu. Kak. Satu, berikut ini ciri-ciri makhluk hidup yang kurang tepat adalah D. Menghasilkan ekskresi dan karbon monoksida. Ya, betul. Nomor 1 adalah jawabannya D, menghasilkan ekskresi dan karbon dioksida. Yang nomor 2. Wah, Bapak klasifikasi atau Bapak astronomi ini adalah Ya. Aristoteles. Carlos, B. Mikael, Valde, Dade, Alexander, Graham, Terus jawabannya? C. Oke, betul C. Bapak klasifikasi atau Bapak astronominya adalah C. Carolus Linnaeus. Terus yang ketiga? Hidup berbeda dengan menyamati karena makhluk hidup. A dapat merubah ukuran, B memiliki 3 jalan hidup, C dapat bergerak, D dapat berpindah tempat. Jawabannya B B. Oke, beri tepuk tangan. Oke, lanjut ke 4. Siapa? Jawabannya A. Tuh, beri tepuk tangan. Terus jawaban untuk soal terakhir nomor 5. Nomor 5. Asri. 5. Proses pengeluaran zat sesuai dilakukan oleh makhluk hidup disebut A. Respirasi, B. Vitalitas, C. Ekresi, D. Reproduksi. C. Bu. Ekresi. C. Ekresi. Nah, beri tepuk tangan. Pelan jawabannya, tolong dikumpul. Ibu mau lihat. Oke, silakan. Kumpul kan?
Sudah semua mengumpulkan? Kita lanjut ke capaian dan tujuan pembelajaran hari ini. Capaian tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Ada yang mengerti tentang apa itu makhluk hidup? Yo, makhluk hidup adalah makhluk hidup adalah ya. Ya betul. Nah, ibu punya contoh ini termasuk kategori apa? Makhluk hidup. Karena ya berangkat. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Berenang. Berenang. Oke. Nah, kalau ini hidup atau tak hidup? Nah, hidup atau hidup? Oke, lanjut yang terakhir. Nah, ini kategori nanti mau kasih pertanyaan, kenapa mobil bisa bergerak? Nah, untuk lanjutan dari tujuan pembelajaran kita, ada di pertemuan pertama tujuannya ada 5. Saya bisa menyebutkan 1. Tujuan pembelajaran. Mari bisa baca. Tujuan pertama. Peserta didik dapat menjelaskan makhluk hidup dan benda tak hidup. Dapat menjelaskan makhluk hidup dan tak hidup. Terus yang kedua, Bahwa peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan karakteristiknya. bisa membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Yang ketiga, Jika peserta didik dapat menyimpulkan berbagai perbedaan benda-benda di sekitar berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan karakteristiknya. Bahwa peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri umum makhluk hidup melalui observasi dan kerajinan literatur dengan baik dan benar. dan kelima, Siswa dapat menganalisis teknik mengelompokkan makhluk hidup dengan membuat bukti klasifikasi untuk mengidentifikasi makhluk hidup di sekitar sekolah. terima kasih Barli. Itu tujuan hari ini kita belajar klasifikasi makhluk hidup. Salah satunya dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan tak hidup. Terus membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Terus membagi ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Menganalisis pengelompokan makhluk hidup dan tak hidup. Oke, kita masukin yang pertama. Nah, tadi kita tanyakan apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan dan memberi nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-cirinya. Nah, yang ilmu mempelajari ciri-ciri makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Bapak taksonom. Oke. Nah, ciri-ciri makhluk hidup bergerak, sebelum kita lanjut lagi, bisakah kalian membagi kelompok seperti yang sebelumnya? Menurut kelompok sebelumnya. Oke, silakan.
Sudah siap? Sudah di kelompok masing-masing? Oke, kita lanjutin lagi. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bergerak, terus bernapas, terus membutuhkan makan dan minum. Lanjut lagi. Aku masih rangsang. Tumbuh dan berkembang berkembang biak, mengeluarkan zat sisa dan beradaptasi. Nah, contoh yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yang bergerak. Manusia bergerak tidak? Terus hewan bergerak? Bergerak? Ada hewan yang tidak bergerak? Tumbuhan bergerak tidak? Bergerak. Siapa yang bergerak? Saya. Tumbuhan bergerak. Dari mana dia bergerak? Dari air. Contohnya Dia membesar. itu bertumbuh dan berkembang. Kalau bergerak, contoh lihat yang di depan sekolah kita itu ada pohon, pohon karet. Dia bergerak menuju arah rangsangan arah mata. Oke. Angin. Nah, bernapas. Manusia bernapas tidak? Hewan? Manusia, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum untuk hidup, untuk bertahan hidup, untuk pertumbuhan. Terus apa lagi? Kembang biak. Nah, fungsi nutrisi menghasilkan energi untuk pertumbuhan, mengganti sel yang rusak. Nah, jadi kalau misalnya ada sel-sel yang tubuh kita rusak dengan nutrisi, sel yang rusak itu bakal terganti. Terus apa lagi? Mempertahankan kelangsungan hidup. Fungsi air mempertahankan cairan tubuh. Nah, ini sekilas ibu kasih ciri-ciri makhluk hidup total terhadap rangsang. Contohnya apa? Untuk tumbuhan tindakan terhadap rangsang. Putri malu kalau disentuh dia akan malu. Terus, nah ini macam-macam rangsang. Ada cahaya, panas, dingin, bau, sentuh, gravitasi, dan rasa. Peka terhadap rangsangan. Misalnya, masih bagi cubit. Sakit nggak bagi? Sakit. Masuk? Panas. Tumbuh dan berkembang. Nah, ini sebagian dari PPT yang ibu berikan. Jenis perkembangbiakan makhluk hidup ada seksual dan aseksual. Perkembangbiakan secara genetatif kawin, yaitu perkembangbiakan yang didahului peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya, kawin terus, terus, perkembangan secara vegetatif. Contohnya, cangkok, terus, mengeluarkan zat sisa. Oke, ibu lanjut ke video ya. Nah, ini video yang akan ibu tampilkan. Silakan kalian menonton. Kamu sudah tahu kan kalau semua benda di alam dibedakan menjadi dua. Ada komponen abiotik dan biotik. Nah, yang abiotik ini terdiri dari benda tak hidup. Kalau biotik itu terdiri dari benda hidup.
Benda tak hidup ini ciri-cirinya dia tidak bernafas, tidak beradaptasi, tidak berkembang biak, tidak bergerak sendiri. Biasanya benda mati ini sering disebut juga sebagai zat. Kalau dikelompokkan berdasarkan wujudnya, zat ini ada 3. Ada zat cair, padat, dan gas. Sedangkan benda-benda hidup atau biasa disebut dengan makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri juga loh. Ciri-cirinya yang pertama itu bernafas, kemudian memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, bergerak, peka terhadap rasa, tumbuh dan berkembang biak, serta beradaptasi. Saat kamu bernafas, kamu sedang menghirup oksigen. Itu digunakan untuk memakan makanan, sehingga menghasilkan energi. Energi itu bisa digunakan untuk melakukan aktivitasmu sehari-hari. Selain itu, pembakaran makanan yang tadi akan menghasilkan air dan juga karbon dioksida, di mana kedua zat ini akan dikeluarkan ketika kamu menghembuskan nafas. Ciri yang kedua itu memerlukan makanan dan minuman. Kita butuh makan untuk mempertahankan hidup supaya bisa tumbuh dan berkembang, supaya tubuhnya berenergi untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Yang ketiga, mengeluarkan zat sisa. Zat-zat sisa metabolisme ini pada akhirnya harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa dapat disebut ekskresi. Zat sisa dapat berupa urin, keringat, uap, air, dan karbon dioksida. Ciri selanjutnya itu bergerak. Gerakan pada makhluk hidup yang paling mudah kamu amati itu pada gerak manusia dan hewan. Kemudian ada peka terhadap rasa. Sekarang coba kamu bayangkan apa yang kamu rasakan kalau tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke matamu. Tentu saja kamu akan segera menutup mata. Nah, yang kamu lakukan itu salah satu contoh respon terhadap rangsangan. Kemampuan menanggapi rangsangan itu disebut iritabilitas. Rangsangan itu ada 2 ya, kimiawi dan fisika. Ciri selanjutnya itu tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contoh pada manusia ya, dari janin, kemudian jadi bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian remaja, dan akhirnya berubah menjadi dewasa. Lanjut ke ciri-ciri berikutnya, berkembang biak atau bereproduksi. Nah, perkembang biakan makhluk hidup itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada generatif atau secara kawin, dan yang kedua itu secara vegetatif atau tak kawin. Ciri terakhir itu beradaptasi, adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 jenis morfologi, ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Kali ini kita akan belajar tentang kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Jadi kunci determinasi adalah kata yang membuat sejumlah keterangan tentang suatu organisme atau makhluk hidup. Keterangan yang dipakai dalam identifikasi adalah ciri-ciri morfologi atau bagian terluar tubuh yang mudah diamati. Kunci determinasi disebut juga kunci dikotomi. Jadi kita boleh bisa kunci determinasi atau kunci dikotomi. Nah, kenapa kunci determinasi dibuat? Tujuannya adalah untuk memudahkan pengenalan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu apa? Misalnya kita menemukan suatu makhluk hidup, kita nggak tahu dia jenis apa, termasuk golongan apa. Kunci determinasi adalah kita untuk mengelompokkan makhluk hidup yang belum kita ketahui. Contoh kunci determinasi bentukannya seperti apa ini? Contohnya, sebenarnya kunci determinasi itu dalam bentuk buku yang juga punya banyak dan umum. Jadi saya ambil 5 poin saja ya. Nah, jadi kunci determinasi itu adalah urutan bagaimana kita mengenali suatu makhluk hidup. Di sini kunci determinasi ada 1 dan satu itu sebenarnya ada 2, 1 A, B. Kemudian 2 A, B, 3 A, B, 4 A, 5 B, dan seterusnya sampai spesifikasi. Nah, gimana cara pakainya? Cara pakainya adalah di bagian ini di setiap lembar selalu ada tidak perlu baca lagi pengertian. Sudah kalian nonton? Sudah. Gimana cara berdeterminasi kita akan Kalian contoh soal yang
kunci determinasi yang tadi. Pertanyaannya adalah buatlah kunci determinasi kambing berdasarkan kunci determinasi di atas. Kambing semua. Kasih contoh. Nah, contoh soal. Tadi sudah dilihat contoh determinasi. Nah, sekarang Ibu kasih contoh kunci determinasi untuk kambing. Sudah lihat kambing? Kamu punya kambing? Kamu punya kambing. Kambing memiliki ciri-ciri kakinya berapa? Terus, nah di sini Ibu kasih contoh soal masalah kunci determinasi. Ibu kasih contoh makhluk hidupnya hewan berupa kambing. Di sini ada satu A tidak bertulang belakang. Bertulang belakang. Yang 2A tubuh lunak dan tercangkang. 2B tubuh dan kakinya berluas-luas. Jadi sudah lihat video sebelumnya ciri-ciri. Terus 3 bersisik, 3A. 3B tidak bersisik. 4A hidup di air. 4B hidup di darat. Yang 5A berbulu. 5B tidak berbulu. Nah, kalian sudah tahu kambing, sudah tahu ciri-ciri kambing, bentuk kambing, bunyi suara kambing. Sudah ada di pikiran? Sudah. Sekarang Ibu tanya. Kambing untuk yang pertama masuk 1A atau 1B? 1B. Memiliki tulang belakang. Terus yang kedua, 2A atau B, Andi? 2A. Oke. Tidak ada. Terus yang 3 bersisik dan tidak bersisik. Tidak ada. 3B. Nanti bersisik? Apa yang bersisik? Terus lagi. Nah, yang keempat, 4A hidup di air dan 4B hidup di darat. 4B. Jadi kambing hidup di darat. Kambing termasuk 4B. Terus nah, yang 5, yo, satu. Berbulu yang 5A, sedangkan yang 5B tidak berbulu. Yo. 5B. 5B. Terus yang 5B. Ayo. Saya Bu, sebenarnya jawabannya tidak berbulu karena kambing bukan berbulu tapi berambut. Oke, sudah paham? Tadi kalau misalnya Ibu kasih soal nih, contohkan kunci determinasi pada ayam. Ibu kasih seperti ini, bisa? Oke, lanjut lagi videonya, kita tonton ke yang soal selanjutnya. Nah, Kalau kambing ya, ini kita baca dulu kambing itu kayak gitu kan. Setelah itu kita baca kriteria kambing 1A tidak bertulang belakang atau bertulang belakang. Kambing itu tidak tulang belakang atau tidak. Nah, kalau kalian punya tulang belakang, maka kita pilih 1B. Ya, kambing itu bertulang belakang, maka kita pilih 1B. Tapi dia bertulang belakang tadi ketika menunjukkan ke angka 3, maka kita pilih angka 3. Tapi yang tidak bersisik, kambing itu bersisik atau tidak bersisik. Kambing itu tidak bersisik, maka kita pilih 3B. 3B menunjukkan titik-titik angka 5. Maka dari itu kita langsung loncat ke angka 2. Kita baca pilihannya A, berbulu, B tidak berbulu. Kambing itu berbulu atau tidak berbulu? Kambing itu tidak berbulu. Nah, tadi sudah dijelaskan masalah ciri-ciri untuk kunci determinasi pada kambing. Jangan lupa kan? Sekarang Ibu kasih lihat video masalah kunci determinasi untuk binatang reptil. Apa binatang reptil? Oke, sekarang boleh dilihat videonya. Sekarang ular, kita main ular ya. Ular kita pilih 1A atau 1B. Ular itu tidak bertulang belakang atau bertulang belakang. Tulang belakang itu tulang punggung ya. Tulang punggung, rusuk itu namanya tulang belakang. Nah, kalau ular berarti dia punya tulang belakang. Kita pilih 1B di sini menunjukkan angka 3. Maka kita baca nomor 3. 3A bersisik, 3B tidak bersisik. Ular itu bersisik atau tidak? Ular itu bersisik ya. Dia kan tidak tulis dan ditulis. Dan ditulis berarti kan bersisik. Jadi kita pilih 3A. 3A jadi 3 menunjukkan angka 4. Kita pindah ke nomor 4. 4A, 4B hidup di air atau hidup darat atau enggak? Ular hidup di darat. Maka kita pilih 4B. 4B titik-titiknya menunjukkan reptil. Maka ular termasuk kelompok reptil. Maka penjelasannya ular adalah 1B, 3A, 4B dan Nah, coba Oke, saya kali. Oke, kalau misalnya masih bingung, saya kasih contoh soal satu lagi. Masih tidak determinasi lagi, pertanyaan kayak negatif. Buatlah kunci determinasi siput berdasarkan kunci determinasi di atas. Buat harus dipakai ya. Nah, sekarang siput itu satu dulu. 1A tidak bertulang belakang, 1B bertulang belakang. Siput itu bertulang belakang atau tidak?
Itu tidak berulang, maka kita pilih satu A. Satu kali yang ketiga menunjukkan angka 2 kita pilih adalah A karena siput bentuknya lunak dan bercangkang. Oke, 2A titik-titiknya menunjukkan moluska, maka sudah selesai. Si siput ini termasuk kelompok moluska. Sudah. Ketiga, semuanya ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah melihat video yang ditampilkan. Sekarang Ibu mau memberikan LKPD kepada kelompok masing-masing. Sudah paham mulai dari ciri-ciri makhluk hidup, terus kunci determinasi, sudah dijelaskan sedikit dan kita tonton sampai dengan terakhir. Oke, sebagai kelompok satu yang mana tadi yang mau Ibu kasih? Kelompok satu. Oke, kalau kerjakan ya. Ini kelompok bentar. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Ya. Ini. Kelompok 4 dan kelompok 5. Soal sudah diberikan untuk LKPD. Sudah? Soalnya sudah di meja masing-masing, silakan kalian berdiskusi, tidak lama dan benar-benar berdiskusi. Ibu kasih waktu sekitar 5-10 menit. Nanti setelah itu baru dipaparkan di depan kelas masing-masing menurut kelompok kalian. Siap? Silakan dimulai. Oh, isi sekarang. Ya, boleh diisi sekarang. Oke, sudah bisa dilihat. Nah, itu contoh yang pertama tadi. Nah, dari meja. Yang manggil ke mana? Nah, ya, terus kata ibu. Sekarang, kalau kalian lihat ciri-cirinya antara ikan dan panggil dan hidup. Oke. Nanti dalam kelompok coba. Terus ini. Manusia, lainnya itu. Kalian contek, kalian nomor pertama apa kita coba baca. Kita tahu. Nah, dari kita tak boleh kosong tuh. Dua, emangnya contek. Manusia nomor hidup. Oke. Karena kalau ada kenapa? Seperti ini. Nah, kalau bisa makan nggak? Makan dulu sampai lagi. Nah, coba di terus sampai lagi. Ini. Kalau hubungan ya. Mulai dari kecil sampai sampai ini. Terus lagi nih. Nah, jadi kalian lihat di sini kan ada macam tuh. Nah, misalnya mulai dari manusia tumbuh tidak, nafas tidak, pasangan tidak, nah sih. Kalau misalnya, oh iya, ya dia termasuk nafas capek, kan ada tuh laporan untuk hasilnya dicontohkan. Kalau misalnya enggak, boleh disilang atau di itu. Ya. Boleh tuh. Nanti kalau misalnya apa boleh dikasih tahu. Oh, kamu di dulu. Terus lanjut apa? Nah, yang mana? Nah, ini kan dilihat tuh. Ya. Ini ada, coba. Kali ini amati, terus kalian amati. Ini apa? Terus, ada lagi yang dulu. Nah, setelah kalian amati, kalian mengerjakan soal. Nah, soal ini kan pengerti, coba baca Ki. Ya. Meningkatkan pengamatan dan pertanyaan jawab. Kita ciri-ciri benda dalam gambar kita pada pusat. Ciri-ciri benda yang sesuai. Yaitu benda tempat bertempat di negara memperlukan sensasi tumbuhan berkembang biak mengeluarkan zat benda besar. Nah, setelah kalian foto kalian ini mau apa? Sudah kalian amati, oh ternyata tas itu merupakan makhluk benda hidup. Ini kan ada contoh tuh. Nah, ini misalnya dia bernapas, bernapas. Oh ternyata tas tidak bernapas. Tas bernapas nggak? Tidak, berarti disilang atau tidak. Kalau misalnya, oh itu merupakan ciri makhluk hidup, itu contoh. Nah, paham? Tidak sama yang bagus. Lanjut. Nah,
Ini bentuk hewan. Hewan kalian sudah lihat semua ada harimau, ayam, ini, burung merpati, dan cicak. Nah, sudah kalian amati semua nih hewan. Kalian suka itu dua. Nah, ini kan ditanya tuh, coba dicari misalnya hewan yang ada di darat apa? Harimau. Terus apa nih? Jalan. Nah, kalian tulis. Kan soalnya tuh kelompokkan hewan-hewan di atas berdasarkan bagian yang diamati. Nah, kalian kelompokkan hewan laut, hewan karnivora, apa yang ada di darat, hewan yang hidup di darat, terus hewan yang tulang lunak. Nah, sudah lihat, kalian kelompokkan. Ternyata bu, ikan itu termasuk hewan yang hidup di air. Terus dah ya, terus masukkan tumbuhan. Nah, ini agak berat kasih kalian karena rata-rata kalian pada pintar. Tadi kelompokkan yang banyak yang hidup di sini. Terus berikutnya jenis tumbuhan. Nah, kalian kelompokkan lagi tumbuhannya. Kan pertanyaannya tadi itu kelompok tumbuhan dikotil dan monokotil. Apa dikotil? Dikotil itu tumbuhan yang tapi bijinya cuma satu. Terus monokotil yang memiliki biji. Iya betul. Jadi hewan tadi itu dimasukkan herbivora, karnivora, dan lagi omni. Ini SD kelas 6 masih kemarin aku kan itu. Kalian masih oke. Nah, kayak ini. Tanpa dibantu kawan. Apa yang Diskusi. Terus yang kita contoh tadi, ibu kasih contoh kakak. Oke, yang sekarang kalian lihat tuh, lihat di siapa? Terus kalian kelompokkan burung, buaya, katak sama kupu-kupu. Itu masuk golongan mana? Ini merupakan soal yang lumayan harus teliti. Nanti sudah ditawarkan di depan. Ya Pak, bantu temannya. Jangan malas-malasan. Ya, ya. Jadi sudah dapat saya. Ya, ada yang sudah? Sudah semua? Ada yang sudah? Kami udah. Sudah. Terus siapa lagi? Yang belum kasih waktu sekitar 1 atau 2 menit lagi. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Sudah. Selesai. Oke lagi. Satu soal lagi. Sabar ya, Pak. Ini masih dikit lagi satu soal lagi. Sudah semua? Yang untuk presentasi diskusi kelompok 1 dulu. Sudah siap? Oke, silakan depan. Presentasikan kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tujuan kami sekarang. Yang akan dibacakan oleh ketua 1. Bernafas mengeluarkan zat sisa tubuh
Ciri-ciri meja belajar tidak bergerak, tidak makan, tidak bernafas, tidak mengeluarkan zat lembab, tidak tumbuh. Keterangan dokter memiliki ciri-ciri makhluk hidup dan tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup bernafas, menyukai makanan, bergerak, berkembang biak, bergerak, bereaksi dan rasakan melakukan tidak bisa. Ciri-ciri makhluk. Oke, sudah tadi dipaparkan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Nah, ada yang mau bertanya? Ayo, ya, silakan. Sebutkan ciri-ciri benda tak hidup selain meja. Contohnya. Ya, terus lanjut lagi. Terus balon terus mobil-mobilan. Nah, udah bisa dipahami? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, lanjut. Dari kelompok siapa? Dari kelompok 5. Oh, dari kelompok 5. Yuk, lanjut. Mengapa meja tidak disebut makhluk hidup sedangkan ikan disebut sebagai makhluk hidup? Nah, Pak, Karena meja tidak bergerak. Tidak bernafas, tidak berkembang biak. nah, Kenapa ikan dibilang makhluk hidup? Karena bernapas, bergerak. Membutuhkan makanan, mengeluarkan zat sisa, dan dan berkembang biak. Nah, ada yang lanjut lagi bertanya? Tidak. Oh, tidak sudah paham? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamu grogi deh, grogi. Ayo, lanjut Pak, jangan grogi. Ayo. Panggil di mana? Ya, tolong diperhatikan dan siap-siap memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Amati angka kerja. 1. Amati gambar di bawah ini. 2. Berdasarkan gambar di atas, amati gejala hidup makhluk hidup yang terdapat dalam tabel dan bandingkanlah dengan benda-benda tak hidup. B. Lengkapkan tabel itu dengan memberi gambar centang jika memiliki gejala hidup. C. Berilah keterangan dari hasil pengamatan yang dapat ditemukan sebagai benda hidup dan tak hidup. Objek lengkap. Ciri yang diamati tidak bernafas, tidak makan, bergerak jadi gelisah, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsangan. Objek bunga mawar, bernafas, makan, bergerak jadi stabilitas, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan. Objek ayat, tidak bernafas, tidak makan, tidak bergerak, tidak bergerak diri stabilitas, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsangan. Objek pesawat, tidak bernafas, tidak makan, bergerak diri stabilitas, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsangan. Ayat, bernafas, makan, bergerak diri stabilitas, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan. Keterangan motor, bergerak dibantu dengan bahan bakar, mengeluarkan zat sisa berupa pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Keterangan bunga mawar, tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui atau mata untuk proses fotosintesis. Keterangan pesawat, bergerak dibantu dengan bahan bakar, mengeluarkan zat sisa berupa pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. 3. Berdasarkan tabel pengamatan di atas, analisa dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Dari hasil pengamatan, apakah ada yang memiliki ciri-ciri yang sama? Ada. 1. Bunga mawar dan ayam. 2. Motor dan pesawat. B. Berdasarkan data tersebut, tentukan kelompok makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup, mawar, ayam. Makhluk tak hidup, motor, ayam, pesawat. Maka kamu mengelompokkan objek yang kamu amati ke dalam ciri-ciri makhluk hidup dan ciri dan pesawat. Karena memiliki perbedaan ciri-ciri tersendiri. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup berupa bukan makanan, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, bereaksi terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa. Presentasikanlah hasil uji dengan kelompok mudik depan kelas. Buatlah kesimpulan tentang pembelajaran yang telah dilakukan ciri-ciri makhluk hidup dan benda.
Kesimpulan dari kelompok kami, untuk mawar dan ayam memiliki ciri-ciri makhluk hidup berupa bernafas, membutuhkan makanan, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, terhadap rangsangan, mengeluarkan tersisa. Sedangkan motor, air dan pesawat tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Sekian diskusi dari kelompok kami. Sambung warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai presentasi kelompok 2. Berarti yang masih kerja kelompoknya sudah dibacakan dan siapa yang mau bertanya dari kelompok? Oke, silakan. Apa yang disebut dengan stomata? Nah, apa yang disebut dengan stomata? Ya, lanjut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa mobil dikatakan makhluk tak hidup? Dikarenakan karena mobil tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Beratnya mobil dikarenakan bahan bakar yang mengeluarkan gas sisa berupa bahan bakar yang berupa asap. Nah, yang kelompok berapa tadi? 3. Kelompok 4 sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 2. Bisa. Lagi siapa yang mau menjawab? Yang mau memberikan pertanyaan? Saya Bu, Ya, benar. apa yang dimaksud dengan stomata? Oh, apa yang dimaksud dengan stomata? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Stomata adalah lubang kecil atau bisa disebut polikoni yang fungsinya untuk mengeluarkan zat sisa dan juga membantu proses fotosintesis. Oke, bisa? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Tidak, Bu. Oke, sekarang ditutup dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Yang berkurang dari yang pertama tadi, kelompok pertama yang belum guna. Yang ini udah kena. Semoga kelompok 3 nanti tidak mengurangi kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3 silakan lanjutkan. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, saya akan membacanya. Kelompokkanlah hewan yang bagian yang Oke, selanjutnya kita panggil untuk kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Kasih tepuk tangan Bu yang grogi. Muka cemas. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dodi, ketua dari kelompok 3. Anggota Deva, Lika, Rati, Lestari. Oke, yang ingin membaca siapa? Yang membaca hasil presentasi kami Lika. Oke, silakan Dika. Baiklah, saya akan membaca hasil kerja kami. Kelompokkanlah hewan-hewan di atas berdasarkan bagian yang disediakan. Hewan di darat, harimau, ayam, cicak, burung raja wali. Hewan di laut, ubur-ubur, bintang laut, burung bangau, terumbu karang. Hewan berkaki 4 atau herbivora, sapi, kuda, rusa. Hewan laut bergerak bebas atau bersirip, ikan, badut, dan ikan capung. Kelompokkanlah tumbuh-tumbuhan di atas menjadi 2 kelompok besar berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik yang kalian amati pada gambar. Dikotil, 1. Teratai, 2. Bunga matahari, 3. Pohon mangga, 4. Kangkung air, 5. Pohon stroberi. Monokotil, padi, reak godok, rumput laut, pohon jagung. Pertanyaan analisis berdasarkan tabel di atas. 1. Kelompokkanlah hewan di atas merupakan jenis sistem klasifikasi. Klasifikasi hewan berupa klasifikasi kingdom. 2. Mengelompokkan tumbuhan di atas merupakan jenis sistem klasifikasi.
Klasifikasi tumbuhan berdasarkan jumlah keping biji pada tumbuhan. 3. Tulislah kesimpulan. Klasifikasi hewan berdasarkan kingdom, tempat hidup dan jenis makanannya. 1. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan. 2. Karnivora, hewan pemakan daging. 3. Omnivora, hewan pemakan tumbuhan dan daging. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan jumlah keping biji pada tumbuhan. Monokotil adalah tumbuhan berkeping berbiji tunggal, sedangkan dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping ganda atau 2. Itulah yang hasil kerja kami. Dilanjutkan sesi tanya jawab. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari teman kalian dari kelompok 3. Sudah kalian dengar dan itu contoh dari soal kelompok 3. Nah, sudah dikasih penjelasan sama kelompok 3. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke. Nah, macam-macam tanaman di kotil. teratai, bunga matahari, pohon mangga. Kangkung air, pohon stroberi. Nah, terus lanjut lagi. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ayo. Jangan malu-malu bertanya. Malu-malu sesat di jalan. Ayo lanjut. Ya, silakan. Apa contoh hewan herbivora minimal 5 contoh. Satu belalang, 2 kambing, 3 sapi, 4 domba, 5 kuda. Karena disebut pemakan tumbuhan. Nah, jadi soalnya pemakan tumbuhan. Kalau pemakan daging, istilahnya apa untuk hewan Karnivora. karnivora? Kalau pemakan daging dan pemakan tumbuhan, Omnivora. karnivora. Contoh, ada yang bisa menyebutkan contoh hewan yang pemakan tumbuhan? Nah, tadi sudah dibahas sama kelompok 3, sudah bertanya teman-temannya. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Yang kelompok 3 silakan duduk sebelum duduk. Ini sekian dari presentasi kami. Lawan. Ada kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkurang tidak lanjut kita ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Bidang untuk tani. Aku mengamalkan dan tanya jawab tentang diri rendah dalam gambar atas. Barulah tanda tentang diri rendah yang terjadi, yaitu masyarakat berkembang, perlukan bersih, pertumbuhan dan berkembang biak, mengeluarkan tersisa, peka terhadap pisang, iritabilitas serta bernafas. Data pengamatan. Istilah tabel berikut berdasarkan hasil pengamatan pada gambar yang disajikan dengan memberikan tanda tentang nama benda, gas, bola, robot, pesawat, mawar, monyet, bayi, gunung, tas, tidak bernafas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan sedikit, tidak berkembang, tidak menggunakan tersisa, tidak bola tidak bernafas, tidak bergerak, memerlukan bola tidak bernafas, tidak bergerak, tidak melakukan petisi, tidak berkembang, tidak berkembang biak, tidak melakukan tersisa, tidak melakukan adaptasi, tidak beradaptasi, robot tidak bernafas, tidak bergerak, tidak melakukan petisi, tidak menggunakan tidak melakukan
bergerak, mengeluarkan fisik, tumbuh dan berkembang biak, melakukan sisa, pengaturan paksa, beradaptasi, monyet bernapas, bergerak, mengeluarkan fisik, tumbuh dan berkembang biak, melakukan sisa, pengaturan paksa, beradaptasi. Bayi bernapas, bergerak, mengeluarkan fisik, tumbuh dan berkembang biak, melakukan sisa, pengaturan paksa, beradaptasi. Kenyataan deskripsi dari hasil pengamatan kalian, adakah benda-benda yang mempunyai ciri yang sama? Ada. Benda apa saja yang memiliki ciri kehidupan? Bunga, mawar, orangutan, balita, dan burung. Benda apa saja yang tidak memiliki ciri kehidupan? Tas, bola, mainan robot, dan pesawat terbang. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara robot dan manusia. Mengapa robot dapat bergerak tetapi bukan makhluk hidup? Persamaan robot dan manusia adalah sama-sama bergerak. Perbedaan robot tidak bernafas, tidak menemukan nutrisi, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak berkat terhadap rusam, tidak beradaptasi. Manusia bernafas, mengeluarkan nutrisi, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, berkat terhadap rusam, beradaptasi. Robot dapat bergerak, dan bukan makhluk hidup, karena robot tidak memiliki semua ciri DNK, melainkan hanya memiliki ciri bergerak saja. Kesimpulan, satu, benda hidup dan tak hidup. Jawab, benda hidup, pesawat, orangutan, balita, burung, benda tak hidup, tas, bola, mainan robot, dan pesawat terbang. Dua, penjelasan tentang ciri makhluk hidup. Makhluk hidup, makan, metabolisme, melakukan adaptasi, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan gas gula, dan vitalitas. Oke, sudah. Itulah hasil dari kelompok 2. Nah, ini contoh soalnya ada ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Sudah dimengerti? Sudah. Tas termasuk kategori tak hidup. bola Hidup. robot Tak hidup. pesawat tak hidup, bunga mawar Hidup. hidup. Terus monyet hidup, manusia atau bayi hidup, dan burung hidup. Oke, silakan ditutup selanjutnya. Sekian. Oke, silakan ditutup. Lanjut kelompok 3. Silakan kelompok 5. Soal kelompok 5 silakan dilihat, bisa dilihat di PTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 menantikan kunci determinasi berikut. 1A memiliki ruas bertulang belakang, 1B tidak memiliki ruas bertulang belakang, 2A tubuh lunak kaki tidak berkuku-kuku, 2B tubuh tidak lunak dan berkuku-kuku, 3A bergerak dengan kiri, 3B bergerak bukan dengan kiri, 4A bersayap, 4B tidak bersayap, 5A bertelur, 5B melahirkan, 6A sayapnya sisi, 6B sayapnya lurus, 7A mengalami metamorfosis, 7B tidak mengalami metamorfosis, 8A mengalami telurnya, dan 8B tidak mengalami telurnya. Tuliskan kesimpulan. Kunci determinasi huruf 1A, 2B, 3B, 4A, 5A, 6B, 7B, 8A. Kesimpulan, memiliki ruas bertulang belakang, tubuh tidak lunak dan berkuku-kuku, bergerak bukan dengan sayap, bersayap, bertelur, sayapnya lurus, tidak mengalami metamorfosis. Kunci determinasi buaya 1A, 2B, 3B, 5A, 7B, 8B. Memiliki ruas bertulang belakang, tubuh tidak lunak dan berkuku-kuku, bergerak bukan dengan sirip, melahirkan, tidak mengalami metamorfosis, tidak mengalami telurnya. Kunci determinasi kuku-kuku 1B, 2B, 3B, 4A, 5A, 6A, 7A, 8B. Tidak memiliki ruas bertulang belakang, tubuh tidak lunak dan berkuku-kuku, bergerak dengan sirip, bersayap, bertelur, sayapnya sisi, mengalami metamorfosis, tidak mengalami telurnya. Kunci determinasi kata 1A, 2A, 3B, 4B, 5A, 7B, 8B. Memiliki ruas bertulang belakang, tubuh lunak, kaki tidak berkuku-kuku, bergerak bukan dengan sirip, tidak bersayap, bertelur, tidak mengalami metamorfosis, tidak mengalami telurnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, apakah ada yang dipertanyakan di kelompok 5? Ada yang belum paham? Masih ada yang nyari determinasi.
Silakan semua. Kunci determinasi untuk burung. Terus kunci determinasi untuk hewan buaya. Silakan semua. Silakan semua. Kalau kayak gitu, tidak ada pertanyaan untuk kelompok 5. Silakan kalau ketua tutup. Itulah tadi hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita tadi sudah berdiskusi 5 kelompok, mulai dari ciri-ciri makhluk hidup, terus apalagi ciri-ciri makhluk tak hidup, terus kunci determinasi. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, peserta didik menjelaskan makhluk hidup dan tak hidup. Siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup? Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan. Terus apa lagi? Tumbuh dan berkembang biak kan? Nah, sedangkan makhluk tak hidup tidak memiliki ciri-ciri tidak bernapas, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, terus tidak bergerak. Apa lagi? Tidak makan. Nah, terus peserta ini dapat membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Tadi sudah dijelaskan yang mana makhluk hidup dan tak hidup. Contoh makhluk hidup, siapa yang bisa? Sebutkan. Lagi. Udah, apa lagi? Kambing. Itu hewan, tumbuhan dan manusia. Yang tak hidup itu dibagi menjadi 3 kelompok, padat, cair, gas. Contoh kalau padat, terus meja. Kalau cair contohnya air. Terus kalau gas udara. Terus matahari termasuk kategori makhluk tak hidup atau benda mati. Dapat mengelompokkan makhluk hidup, tadi sudah bilang memakai kunci determinasi. Misalnya kita ambil contoh tadi apa? Kambing itu memiliki tulang belakang. Hidupnya di mana? Tidak darat. Terus apa lagi? Berbulu atau berambut? Nah, sekarang Ibu rasa untuk hari ini sudah cukup memahami dalam pembelajaran klasifikasi makhluk hidup, khususnya ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Sebelum penutupan seperti yang Ibu bilang tadi, ada 3 asesmen yang dinilai. Jadi Ibu kasih lembar kerja, kerjakan sendiri-sendiri, boleh tetap di kelompok. Nanti tolong dikumpulkan dengan Ibu. Oke? Silakan. Buat namanya, terus kelas 7. Soalnya tidak banyak, ada 5, silakan dikerjakan. Dan siapa selesai silakan kumpul ke depan. Oke? Ada yang kurang lagi? Oh. Ya, yang sudah. Yang cepat silakan dikumpul. Bergerak cepat. Oke, semuanya siapa yang cepat mengerjakan bakal dapat reward dari Bu. Ayo cepat. Tahu. Oke, yuk. Satu orang pertama yang cepat. Nah, semuanya pasti
klasifikasi makhluk hidup? Sudah. Selanjutnya untuk pembelajaran minggu depan, Ibu sudah mempersiapkan tentang klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Nah, tolong dipelajari, dibuka-buka lagi buku, dan besok untuk minggu depannya Ibu tanya materi untuk hari ini seperti yang tadi. Nah, sebelum selesai, Ibu kasih refleksi diri. Apa yang kalian rasakan setelah belajar 2 jam? Apakah kalian merasa happy, senang, bahagia, atau lesu, bosan, kayak gitu kan? Nah, Ibu kasih satu orang satu. Kalian buat di sini. Nah, saya tidak senang belajar IPA. Oh, saya happy belajar IPA hari ini karena materinya menarik dan mudah dipahami. Lanjut ya. Oke. Di sini ada, saya dapat memahami pengertian makhluk hidup. Nah, di situ ada pertanyaan, kalian jawab ya atau tidak. Boleh kerjakan dari sekarang. Buat namanya, nah kalau misalnya senang, kalian akan senang. Ya, boleh di samping. Kalau merasa senang, silakan contek di samping. Sebelah kanannya, kalau misalnya bingung, masih bingung dengan materi, oh ya saya masih bingung. Terus ada juga yang merasa, saya sedih sekali hari ini, saya tidak mempelajarinya dengan baik. Terus saya tidak paham, jadi hati saya merasa sedih. Boleh silakan kalian isi sesuai dengan yang kalian rasakan hari ini. Ya? Yang mana? Nah itu boleh dicoba di sini kanan. Habis kasih boleh. Bingung? Saya bingung. Ada Bu. Bagaimana rasanya? Ya, kalau misalnya kalian senang, kalau misalnya kalian bingung, oh saya masih bingung dengan pelajaran hari ini, saya masih bingung di bagian ini, oh udah buat bingung. Tapi kalau misalnya saya sendiri hari ini belajar kurang bahagia, dari sekian ini harus saya terus ya. Nah, sudah semua? Sudah semua mengumpulkan? Bagaimana perasaan hari ini? Ada yang sedih hari ini? Bahagia? Sudah bahagia? Sudah paham? Oke, untuk hari ini bukukan sampai di sini setelah 2 jam pelajaran dan kita bertemu lagi di minggu akan datang. Oke, kita ada di sana. Oke, sudah selesai semua. Silakan tutup bukunya, bersihkan mejanya, nanti kembali ke meja masing-masing. Silakan dulu kembali ke meja masing-masing. Silakan dulu, dinantikan dulu. Setelah pelajaran itu nanti tolong dinantikan. Itu seperti semua. Untuk melanjuti mata pelajaran selanjutnya. Oke? Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saja. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.